Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpia Puspita, NPM 214100023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang konsep dasar epidemiologi. Jadi, epidemiologi itu berasal dari kata Yunani yang berarti epi yaitu tahapan, demos masyarakat, dan logos artinya adalah ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran atau faktor penentu kejadian atau keadaan yang berhubungan dengan kesehatan dalam masyarakat tertentu, dan penerapan ilmu ini dalam pengendalian masalah-masalah kesehatan. Epidemiologi adalah ilmu dasar kesehatan masyarakat yang mempelajari 1. Penyakit, 2. Frekuensi, 3. Determinan, 4. Metode, 5. Populasi. Menurut WHO, mendefinisikan epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari epidemiologi dan determinan dari peristiwa kesehatan dan peristiwa lainnya yang berhubungan dengan kesehatan yang menimpa sekelompok masyarakat, serta menerapkan ilmu tersebut untuk mencegah masalah-masalah kesehatan tersebut. Ruang lingkup epidemiologi. Pada awalnya, epidemiologi hanya mempelajari penyakit yang bersifat menular, infeksi, dan akut. Pada perkembangan lebih lanjut, epidemiologi juga mempelajari penyakit tidak menular, juga kronis, masalah sosial atau perilaku, penilaian terhadap pelayanan kesehatan, serta di luar bidang kesehatan. Ruang lingkup epidemiologi itu meliputi epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, epidemiologi klinik. Macam-macam metode epidemiologi. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Epidemiologi deskriptif itu mempelajari tentang frekuensi dan distribusi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat. Epidemiologi deskriptif itu mengevaluasi semua keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Nah, epidemiologi deskriptif itu studi untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang selanjutnya epidemiologi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari dia sudah memasuki tahapan mempelajari determinan, yaitu menjawab faktor sebab akibat. Pada epidemiologi analitik ini kita sudah mempelajari, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengeliminasi. Nah, epidemiologi analitik ini menegakkan hipotesis tentang hubungan sebab akibat terjadi keadaan kesehatan atau penyakit, serta menguji hipotesis melalui pengamatan langsung dengan menilai sifat penyebaran alamiah dalam masyarakat. Contohnya, setelah ditemukan secara deskriptif bahwa merokok yang menderita kanker paru, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah rokok itu merupakan faktor determinan atau penyebab terjadinya kanker paru. 3. Yaitu epidemiologi eksperimental, adalah melakukan analisis secara langsung tentang hubungan sebab akibat percobaan-percobaan baik di laboratorium ataupun di masyarakat. Ketiga jenis atau metode epidemiologi tadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Metode epidemiologi deskriptif tadi dia itu sudah berkaitan dengan determinan dan pengendalian. Yang pertama itu konsep dasar determinan, menjawab pertanyaan muncul pada frekuensi dan distribusi. Yang kedua, banyak melakukan riset atau penelitian. Yang ketiga, paparan faktor-faktor penyebab masalah manusia, baik yang menerangkan frekuensi, distribusi, maupun penyebab masalah kesehatan yang ada. Yang ketiga, mengeliminasi, menghindari,
atau merubah determinan. Yang ketiga, teori yang digunakan, teori Gordon, digunakan untuk mengetahui sebab lalu dikaitkan dengan akibat. Yang selanjutnya yaitu kegunaan atau peran epidemiologi. Dari kegunaan epidemiologi untuk mengetahui distribusi dan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan mengarahkan intervensi yang diperlukan, maka epidemiologi diharapkan mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan atau penyakit dalam suatu masyarakat tertentu dalam usaha mencari data untuk pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, menyiapkan data atau informasi untuk keperluan perencanaan program dengan menilai status kesehatan masyarakat serta memberi gambaran tentang kelompok penduduk yang terancam. Yang selanjutnya, bantu menilai beberapa hasil dari aspek bentuk program kesehatan. Yang keempat, mencari dan mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit serta cara menanggulanginya, baik penyakit per orang maupun kejadian luar biasa dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada pun prinsip-prinsip epidemiologi. Yang pertama itu mempelajari sekelompok manusia atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Yang kedua, menunjukkan kepada banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan pada populasi yang dinyatakan dengan frekuensi atau resiko. Yang ketiga, menunjukkan kepada masyarakat masalah kesehatan yang ditemukan dan yang diperinci menurut keadaan tertentu. Misalnya, waktu, tempat, atau orang yang mengalami masalah tersebut. Yang selanjutnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji masalah kesehatan sehingga diperoleh kejelasan dari masalah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.